Teman-teman, belakangan ini saya sering mendapatkan banyak pasien yang mengalami masalah gangguan psikologisnya atau gangguan kesehatan jiwanya itu terkait dengan masalah rumah tangga ya. Jadi kalau kita melihat masalah rumah tangga ini jadi salah satu hal yang paling sering dikaitkan dengan gejala-gejala kecemasan dan psikosomatik. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbincang tentang hal tersebut ya. Jadi kalau kita melihat di sini juga ada pertanyaan dari salah satu teman ya, di sini perempuan kayaknya ya, usia 46 tahun menghadapi pertengkaran dengan suami ya. Setiap hari pisah rumah belum bisa, berusaha menghindar supaya tidak mendengar kata-kata yang menyakitkan. Apakah proses ini bisa menimbulkan trauma dan kecemasan baru? Jadi itu sebenarnya apa yang tadi saya katakan ya tepat ya, bahwa banyak dari kita itu punya kecenderungan terkait dengan masalah kecemasan itu berasal dari lingkungan pribadi sendiri ya. Dan demikian kalau kita melihat problem utamanya itu jadinya berputar-putar di situ-situ aja. Ini yang mungkin harus diperhatikan dari diri kita ya. Kenapa kecemasan itu jadi sering muncul dan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena memang demikian adanya, situasinya jadi lebih sulit gitu untuk diperhatikan kalau kita berkaitan dengan lingkungan yang dekat. Sayangnya memang nggak semuanya bisa ideal ya. Kalau saya lihat memang problem utama cemas kalau dia lagi dalam keadaan seperti berantem dengan suami atau berantem dengan istrinya, maka lingkungan yang terkait dengan kondisi tersebut bisa menjadi pemicu terus-menerus terhadap situasi yang berkaitan dengan masalah suami atau istri tersebut. Jadi ya kalau misalnya dibiarkan lama-lama ya akhirnya akan menjadi sumber pemicu, kecuali si orang itu bisa terima gitu. Pasti dengan sulit ya, pasti dengan sulit, tapi setidaknya dia bisa membantu melepaskan apa yang dia alami tersebut gitu. Nah ini juga ada nih, Sri Astutik ya, umur 44 tahun, perempuan. "Saya kenapa ya kalau, cemas itu berlebihan saya kambuh lagi. Padahal sudah lama sembuh, dibawa jalan-jalan malah tambah kumat dan mual-mual sampai ketakutan." Kalau dia kambuh lagi berarti memang ada something yang situasional terjadi ya, kan kalau demikian itu, kayaknya nggak bisa enggak, kadang-kadang bisa jadi problematik buat sebagian orang gitu ya. Dan rasanya kayaknya kalau misalnya lingkungan itu dominan, maka ke depannya kadang-kadang ada beberapa orang bertanya, "Mengapa kalau saya berada pada situasi yang sama kembali, saya langsung nggak enak, badan saya rasanya kayaknya serba salah," kayak gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dibantu juga ya, untuk mengatasi masalahnya. Kalau saran saya sih, kembali lagi berobat atau misalnya melakukan apa yang dulu pernah membuat sembuh, dan itu salah satu yang bisa, membantu lebih baik lagi ke depannya. Ada dari Twits, "Dok, kapan ada tanya jawab lagi? Saya sudah lepas obat 2 tahun." Oh, awal tahun ini ada berita bikin syok karena kolega yang baru umur 35 tahun ditemukan meninggal di kamar karena serangan jantung. Ini laki-laki ya? Iya. 3 hari saya ketakutan, nggak bisa tidur karena takut mati karena serangan jantung. Saya terakhir EKG, eee, Agustus lalu, semuanya aneh, tidak ada masalah, dan akhirnya saya psikiater lagi dan dikasih alprazolam. Saya sudah minum bila sulit tidur dan cemas. Dada saya suka nyeri, kadang kanan kiri tengah, kadang barengan, malam suka kebangun, kadang kayak orang berdebar. Pagi bangun juga gitu, kata dokter karena saya lagi kambuh cemasnya, atau bisa juga karena hormon, karena saya sudah 45 tahun. Dan ini perlu cek lagi kalau sudah lebih dari menopause-nya. Kepikiran sampai ketakutan. Apakah salah gerakan juga bisa bikin nyeri? Bisa lah. Jadi coba kadang-kadang, teknik, terkait dengan sadar diri ini penting juga ya. Banyak di antara kita tuh khawatir ketika orang lain tuh mengalami masalah kesehatan, apalagi orang yang cukup dekat dengan kita, misalnya teman kita atau keluarga kita gitu ya. Jadi beberapa orang merasa kayaknya kok seperti kayak kesulitan untuk mendapatkan respon yang baik dari situasi tersebut gitu. "Dokter, apakah bisa langsung datang ke dokter di rumah sakit EMC?" Oh iya, saya dari hari Senin sampai Sabtu ya praktek di EMC Alam Sutra, kecuali Rabu, telepon aja 150 789 untuk memahami bagaimana prosesnya. Kalau pasien baru yang belum pernah
konsultasi di rumah sakit EMC Alam Sutra Group, biasanya disarankan memang untuk walk-in dulu di pagi hari, tapi baru bisa diperiksa tuh di jam 2, karena biasanya perjanjian itu dari pagi jam 10 sampai jam 13.20 ya. Kemudian saya istirahat dan kemudian baru balik lagi. Thank you so much ya yang sudah kasih tips juga ya, teman-teman yang sudah banyak membantu kita juga lebih baik. Tapi kenapa masih belum bisa menyesuaikan? Kalau Anda sudah lama minum obat tapi belum ada perubahan, maka yang paling utama itu bagaimana memahami bagaimana obat itu membantu diri kita lebih baik gitu. Saya kira itu yang mungkin perlu diperhatikan. Karena kebanyakan dari teman-teman ini ketika belajar untuk mengatasi keadaannya, teman-teman itu banyak masih bergejala fisik nih. Kalau saya lihat di beberapa yang langganan YouTube channel saya ini, pertanyaannya sebenarnya kebanyakan pertanyaan yang lebih dominan ke awal ya, anamnesis dasar itu. Gejala-gejalanya masih sangat dominan ya, belum masuk ke tipikal pasien yang sudah siap untuk menghadapi kognitif terapi gitu ya. Makanya kenapa kelihatannya masih bertanya hal-hal yang sangat signifikan tuh biasa gitu ya. Dan saya berharap sih teman-teman yang masuk ke channel YouTube Andri Psikosomatik yang khususnya berlangganan itu sudah dalam teknik yang sudah lebih baik ya. Jadi artinya secara sadar sudah punya kemampuan untuk mengatasi keadaannya sendiri. Itu yang mungkin perlu diperhatikan buat teman-teman semua. Thank you. Buat yang mau bergabung dan dijawab pertanyaannya, boleh bergabung dan join di YouTube channel saya Andri Psikosomatik. Tentunya nanti beberapa pertanyaan langsung dijawab di situ, atau ada yang dibuatkan video seperti ini. Dan juga teman-teman boleh belajar psikosomatik, bagaimana cara mengatasinya di video-video yang ada di channel khusus Andri Psikosomatik tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Thank you. Have a nice day. Ikhlas, sabar, dan sadar. Bye-bye.